nama saya Nadila Smaisa. Saya dari kelas 12 CPS. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akuntansi dan tujuan akuntansi. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengertian akuntansi. Akuntansi adalah sebuah seni mencatat, menggolongkan dan mengikriptaskan transaksi dan peristiwa yang paling tidak sebagai peristiwa keuangan dengan suatu cara yang bermakna dan dalam satuan uang serta menginterpretasikan hasil-hasilnya. Akuntansi sebagai konsep informasi merupakan kegiatan jasa yang menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan tentang kesatuan-kesatuan ekonomi agar bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi dan menetapkan pilihan dari berbagai alternatif. Nah, selanjutnya ada tujuan akuntansi. Tujuan akuntansi yaitu bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para manajer, pengambilan kebijakan, dan pihak kepentingan lainnya seperti pemegang saham, kreditur, atau pemilik. Perkenalkan, nama saya Irma Jasri. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan jenis-jenis akuntansi. Fungsi akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat perencanaan. Akuntansi berfungsi alat perencanaan untuk pengendalian berbagai kegiatan perusahaan sekaligus dasar pembuatan keputusan bagi para pimpinan. Yang kedua, sebagai laporan. Fungsi akuntansi adalah sebagai laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak di luar manapun dalam organisasi atau perusahaan. Jenis-jenis akuntansi. Yang pertama, akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan yang berhasil ini bersifat serbaguna. Yang kedua, bidang akuntansi pemeriksaan. Bidang akuntansi yang berhubungan dengan audit yang secara bebas dilakukan pada laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Yang ketiga, akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah bidang akuntansi yang mencatat dan menghitung serta menganalisis sebuah data biaya pada suatu perusahaan industri dalam usaha menentukan besarnya harga pokok produksi suatu barang atau produk. Yang keempat, akuntansi manajemen. Bidang akuntansi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam menjalankan usahanya. Yang kelima, bidang akuntansi perpajakan adalah akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan penentuan objek pajak yang menjadi beban perusahaan serta perhitungannya untuk kepentingan penyusunan laporan pajak. Keenam, bidang akuntansi peranggaran. Peranggaran merupakan bidang akuntansi yang menyusun anggaran baik pendapatan maupun biaya. 7. Akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan merupakan bidang akuntansi keuangan yang diterapkan di lembaga pemerintahan. 8. Sistem akuntansi. Sistem akuntansi merupakan bidang akuntansi yang melaksanakan kegiatan dengan merancang cara melakukan pencatatan akuntansi agar aman, efektif, dan efisien. 9. Akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran keuangan adalah jenis akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan pengumpulan dan pengelolaan data operasi keuangan yang sudah terjadi serta taksiran kemungkinan yang akan terjadi untuk kepentingan penetapan rencana operasi keuangan perusahaan atau anggaran dalam suatu periode tertentu. 10. Akuntansi perbankan. Akuntansi perbankan adalah proses akuntansi bank yang juga meliputi pencatatan, pengklarifikasian, penganalisisan, penaksiran data keuangan bank yang dilakukan secara sistematis guna memenuhi kebutuhan pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal. 11. Bidang akuntansi internasional merupakan suatu standar tunggal pelaporan akuntansi yang memberikan tekanan pada penilaian profesional yang jelas dan transparan mengenai substansi ekonomis transaksi, penjelasan hingga mencapai kesimpulan tertentu. 12. Bidang akuntansi pendidikan. Akuntansi pendidikan adalah bidang khusus akuntansi yang mengarah ke bidang pendidikan. 13. Akuntansi sosial adalah akuntansi yang
menangani proses komunikasi atas dampak sosial dan lingkungan atas tindakan ekonomi suatu entitas usaha untuk kepentingan kelompok masyarakat tertentu dan masyarakat luas. 14. Akuntansi sektor publik, yaitu sebagai akuntansi dana masyarakat yang selanjutnya dapat diartikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya. 15. Akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan adalah ilmu akuntansi yang dikombinasikan dengan ilmu sosial. Dan perkenalkan, di sini saya bernama Pujayana, kelas 12 IPS. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari akuntansi. Manfaat akuntansi dalam memberikan informasi pengelolaan dana seperti laba yang dihasilkan dan kerugian yang diderita oleh perusahaan secara tidak langsung, berfungsi sebagai alat pengendali keuangan perusahaan. Contohnya saja, dengan mengetahui apakah keuntungan mengalami peningkatan atau penurunan dan jumlah saldo yang dimiliki saat ini, Anda bisa mengontrol pengeluaran biaya dan menyusun rencana untuk meningkatkan pendapatan demi tercapainya tujuan perusahaan Anda. Nah, itulah materi tentang akuntansi yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa dimengerti. Kami ucapkan sekian, terima kasih.